Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah status beberapa badal ini yang di masa Syekhuna Muhammad Qurtubi bin Khalid diangkat sebagai badal atau dalam istilah lain sebagai wakil talqin, ya. Bukan diangkat sebagai khalif yang nanti akan menjadi pengganti khalifah. Nah, jadi ada beberapa nama yang diangkat sebagai badal dan kemudian di kemudian hari sepeninggal Syekhuna Muhammad Qurtubi bin Khalid, beberapa orang ini membuat halaqah sendiri. Jadi memutuskan hubungannya dengan halaqah Syekhuna Muhammad Qurtubi bin Khalid, ya. Salah satu contoh sebenarnya salah satu contoh misalnya begini. Ada seseorang yang diangkat menjadi badal di masa hidupnya Syekh Muhammad Qurtubi bin Khalid. Nah, kemudian beliau ini jarang berkumpul dengan Syekh Muhammad Qurtubi. Hanya setelah diangkat menjadi badal selesai gitu kan. Nah, di kemudian hari Syekhuna Muhammad Qurtubi bin Khalid mengangkat khalif setelah beliau. Nah, yang badal yang diangkat oleh beliau ini kemudian tidak mengakui kemursyidaan, kekhalifahan seseorang yang telah diangkat oleh Syekhuna Muhammad Qurtubi bin Khalid. Nah, berarti kan ini ingkar kepada gurunya sendiri, ya. Ingkar terhadap gurunya sendiri. Sedangkan di dalam thariqah, hampir semua thariqah, jangankan ingkar terhadap kemursyidaan seseorang yang sudah ditetapkan oleh mursyid sebelumnya, oleh gurunya, bahkan i'tirad batin saja terhadap seorang guru itu maka rusaklah perjalanan salik, ya. Rusak perjalanannya. Bahkan dikatakan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah Imam Al-Qusyairi di bab adab seorang murid terhadap gurunya sangat jelas sekali bahwa seorang murid kalau sudah ada i'tirad batin kepada gurunya maka wajib hukumnya dia meminta maaf secara zahir, langsung meminta maaf kepada gurunya, karena jika tidak itulah yang akan menjadi penghalang perjalanan ruhaninya bersama gurunya. Nah, itu baru i'tirad, apalagi sampai kita memprotes apa yang sudah ditetapkan oleh beliau. Nah, ini kan sama saja mengingkari seorang mursyid, seorang khalifah yang mana telah diangkat, telah ditetapkan oleh Syekhuna Muhammad Qurtubi. Nah, sudahlah mereka ini ingkar kepada Syekh Muhammad Qurtubi, artinya nggak terima sama keputusan Syekh Muhammad Qurtubi, yang kemudian parahnya lagi mereka mengklaim bahwa kekhalifahan atau kemursyidaan Syekh Muhammad Syubli atau Guru Syubli atau Syekh Muhammad Syibli ini dianulir secara ruhaniyah, artinya dibatalkan secara ruhaniyah oleh Syekh Muhammad Qurtubi. Dan ini kan hujah yang sangat lemah, ya. Ini hujah yang sangat lemah. Dan kemudian di dalam isu yang beredar itu, yang diedarkan atau hoax yang beredar itu, bahwa Syekh Muhammad Qurtubi membatalkan kemursyidaan Syekh Muhammad Syibli, kemudian mengangkat seseorang, beberapa nama yang kemudian menjadi khalifah, menjadi mursyid setelah beliau. Itu hujah yang sangat lemah. Karena pengangkatan sebagai mursyid pun itu tidak bisa diangkat lewat alam ruhaniyah. Sebagaimana halnya seseorang tidak bisa hanya mubai'ah lewat ruhaniyah, ya. Adapun perkara di dalam silsilah thariqah Junaidiyah ada nama Imam Muhammad Az-Zahidi berbaiat secara sirriyah ruhaniyah kepada Imam Al-Qusyairi, Imam Abdul Karim Al-Qusyairi, itu hanya penegasan status beliau sebagai khalifah salah satu thariqah, yakni thariqah Junaidiyah, yang mana beliau sebelumnya juga telah mubayaah kepada gurunya yang sanatnya itu mutasil sampai kepada Imam Al-Qusyairi. Kita punya sanatnya yang mutasil juga gitu. Nah, itu nggak bisa dijadikan hujah, ya. Nah, sekali lagi hujah yang menyatakan bahwa kemursyidaan Syekh Muhammad Syibli ini dibatalkan oleh Syekh Muhammad Qurtubi secara ruhaniyah,
ya, ini sangat lemah, sangat lemah hujah ini. Karena semasa hidup beliau sudah mengangkat khalif, maka khalif itu mutlak kemudian disahkan sebagai khalifah. Kemudian khalifah itu sekarang telah mengangkat khalifah lagi setelah beliau. Contoh seperti Syekh Muhammad Shibli. Sebelum wafatnya beliau mengangkat Syekhuna Satria Sobri Al-Kalwai bin Haji Sobri sebagai khalif setelah beliau, yang sekarang menjadi mursyid khalifah mutlak setelah Syekh Muhammad Shibli. Kemudian Syekh Satria Sobri Al-Kalwai, beliau telah mengangkat Syekhuna Huryani bin Muhammad Syukri sebagai khalif beliau, yang mana ini nanti setelah beliau berpulang kembali kepada Allah, Syekh Muhammad Huryani lah yang akan menggantikan beliau. Ya, kami sebagai murid, kami sebagai jamaah ini semua tidak ada satupun yang menafikan itu, karena sudah sah gitu. Dan tidak ada mursyid tandingan, itu tidak ada, itu sangat batil ya. Nah, jadi sekali lagi hujah yang menyatakan ada mursyid selain Syekh Muhammad Shibli dan selain Syekhuna Satria Sobri pada saat ini, mursyid Thariqah Junaidiyah, itu batil, itu sangat batil, dan kami bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah, ya, dan saya beberapa masa yang lalu telah tabayun, telah bersama dengan mursyid Syekhuna Satria Sobri, dan banyak beliau menceritakan perjalanan daripada Syekhuna Muhammad Qurtubi dan Syekhuna Muhammad Syukri dan Syekhuna Muhammad Shibli. Jadi untuk sementara bahwa klaim-klaim itu hujahnya sangat lemah ya. Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas perkara ini dengan lebih detail, dengan lebih lebih komprehensif lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ini sebagai bahan renungan dulu. Selebihnya nanti akan kita bahas di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.